Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana menentukan harga pokok produksi menggunakan variable costing. Tahun 2008 produksinya 300 dan terjualnya juga 300, sehingga nilai penjualan adalah 12.000. 12.000 itu sudah ada di soal ya, harga jual per unit dikali 300, sehingga nilainya adalah 3.600.000. Kemudian tidak ada persediaan awal, sehingga beginning inventory-nya 0. HPP-nya terdiri dari BBB dan BTK, yaitu 7.200 per unit dikali produksinya 300. Jadi untuk HPP ini adalah 7.200 dikali 300. Untuk BOP variabel juga sama, yaitu 60 dikali produksinya 300. Karena produksi 300 dan terjual 300, maka tidak ada ending inventory. Ingat, karena ini adalah metode variable costing, maka yang diperhitungkan ke HPP hanya BOP variable. BOP fixnya nanti dihitungnya setelah menghitung margin contribution. Nilai HPP adalah jumlah dari 2.160.000 ditambah 18.000, yaitu 2.178.000. Nah, disinilah letak perbedaan antara variable costing dan absorption costing. Dalam variable costing, kita akan mengenal margin contribution, yaitu selisih dari sales 3.600.000 dikurangi dengan HPP 2.178.000, sehingga margin contribution adalah 1.422.000. Nilai BOP tetap ada 18.000 per tahun. Untuk beban administrasi dan penjualan adalah 2.400, sehingga operating income kita tinggal kurangkan 1.422.000 dikurangi 18.000 dikurangi 2.400. Jadi operating income-nya adalah 1.401.600. Tahun 2009 memproduksi masih sama, yaitu 300 unit dan terjualnya 240 unit. Berarti nilai penjualannya adalah 12.000 dikali berapa yang laku? Yang lakunya 240 unit. Jadi nilai sales tahun 2009 adalah 2.880.000. Tidak ada inventory awal dan memproduksinya sama, 300 dikali 7.200 untuk BBB dan BTK, dan untuk BOP variabel adalah 300 dikali 60 per unit. Karena produksi 300 dan terjualnya 240, maka ada sisa persediaan akhir sebesar 60. Nilai 435.600 diperoleh dari penjumlahan BBB dan BTK serta BOP variabel. Ini ya, jadi 2.178.000. Memproduksinya kan 300, maka kita perlu membagi menjadi 300. Tujuannya adalah kita ingin tahu berapa sih HPP per unit. Karena sisanya adalah 60 unit, itu berasal dari 300 dikurangi 240, maka nilai ending inventory-nya dikalikan 60, sehingga nilai ending inventory adalah 435.600, dan ini sifatnya mengurangi HPP. Sehingga nilai HPP tahun 2009 adalah 2.160.000 ditambah 18.000 dikurangi 435.600. Jadi nilainya adalah 1.742.400. Margin kontribusinya dari 2.880 dikurangi 1.742.400. Berarti nilainya adalah 1.137.600 dikurangi 18.000 dikurangi 2.400, jadilah operating income 1.117.200. Tahun 2010 berarti akan ada persediaan awal. Itu berasal dari nilai 60 di persediaan akhir tahun 2009. Jadi tahun 2010 kan dijual lagi ya, maka akan ada persediaan awal senilai 435.600. Nilai HPP untuk BBB, BTK, dan BOP variabel masih sama,
2.160.000 dan 18.000. Sifatnya inventory awal itu menambah, jadi nilai HPP tahun 2010 adalah 435.600 ditambah 2.160.000 ditambah 18.000. Hasilnya adalah 2.613.600. Diselisihkan dengan sales, jadilah margin kontribusi sebesar 1.706.400. Dikurangi 18.000, dikurangi 2.400, maka jadilah operating income, yaitu 1.686.000. Gampang ya menghitungnya. Nah, kita akan melakukan perbandingan. Ketika jumlah produksi sama dengan jumlah terjual, laba absorption costing maupun variable costing perbandingannya adalah sama, yaitu 1.401.600 dan 1.401.600 sama. Nah, ketika jumlah produksi kurang dari jumlah terjual, yaitu 300 lebih dari 240, maka perbandingan labanya lebih besar variable costing. Absorption costing itu cuma 1.117.200, sedangkan variable costing 1.120.800. Kemudian tahun 2010 ketika jumlah produksinya kurang dari jumlah terjual, maka nilai perbandingan labanya lebih kecil, yaitu 1.686.000 dan variable costing 1.682.400. Ini ada kesalahan tanda ya, yang 2009 itu jumlah produksi lebih besar dari jumlah terjual. Nah, kalau misalnya jumlah produksi sama dengan jumlah terjual, perbandingan labanya juga sama. Berbeda ketika jumlah produksi beda dengan jumlah terjual, maka perbandingan labanya bisa menjadi lebih besar atau bisa menjadi lebih kecil. Secara grafik Anda bisa baca ini ya, dimana unit yang diproduksi sama dengan unit yang dijual, maka laba operasi sama dengan laba operasi variable costing sama dengan laba operasi absorption costing. Tapi ketika unit produksi lebih besar dari unit yang dijual, maka laba operasi absorption costing lebih besar juga dari laba operasi variable costing. Nah, sedangkan kalau unit yang diproduksi lebih kecil dari unit yang dijual, maka laba operasi absorption costing lebih kecil dari laba operasi variable costing. Nah, sekarang kita sudah bisa membedakan ya apa yang disebut dengan full costing atau absorption costing, kemudian apa yang disebut dengan variable costing. Umumnya, kalau misalnya full costing itu digunakan pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK. Tapi kalau misalnya variable costing itu biasanya digunakan sesuai dengan kebutuhan manajemen. Jadi perusahaan boleh menggunakan full costing atau variable costing, menyesuaikan dengan keperluannya untuk apa. Setelah saya jelaskan panjang lebar, mudah-mudahan hari ini Anda bisa mengerti apa yang disebut dengan analisis sensitivitas bisnis, kemudian bagaimana menentukan harga pokok menggunakan variable costing dan menentukan harga pokok menggunakan full costing. Barangkali di chapter ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bisa Anda terima, bisa bermanfaat, bisa dimengerti dengan baik. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi kali ini tutur bahasa saya kurang baik, juga penyampaiannya kurang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.